Karena tidak menemukan sari atau pakaian khas yang langsung bisa dipakai, saya mencarinya ditemani Uncle Murli. Paman memang sapaan akrab pria India yang dituakan. Akhirnya saya sampai di sebuah toko. Mau ngomongin sari, saya serahkan sama Rosmi. Dia bisa tanya lebih mendalam. Kalau soal sari, dia lebih tahu. Ya, saya tinggal dulu. Namaste. Namaste. Kak Dinyana, pemiliknya seorang gadis India. Cukup tertua di kota Jakarta ini, Pasar Baru juga sangat identik dengan keanekaragaman etnis termasuk etnis India. Nah, di jalan-jalan wisata kita kali ini, saya akan ajak Anda untuk keliling Pasar Baru dan mengenal lebih dalam tentang etnis India yang ada di sini. Pasar Baru awalnya didominasi etnis Tionghoa yang merajai toko-toko sepatu. Baru pada awal 1950-an, orang-orang India datang. Umumnya mereka pindah ke Pasar Baru setelah 1947 ketika Pakistan berpisah dengan India. Kebanyakan mereka membuka toko-toko tekstil dan olahraga. Orang-orang India Pasar Baru mewariskan keahlian berdagang secara turun-temurun. Tak terkecuali Pak Murli yang berdagang tekstil sejak 1955. Kalau orang India, kan orang sebutnya orang Bombay nih Pak. Padahal ada suku-sukunya sendiri. Lo bisa cerita nggak? Sukunya banyak, tapi kita kumpul semuanya jadi Bombay. Tapi kita sendiri suku Sindi. Kebanyakan terjun ke tekstil. Kenapa tuh Pak terjun ke tekstil? Karena dari orang tua dari nenek kita ya, mereka ikut sudah tekstil, jadi kita melanjutkan untuk seterusnya. Tapi kalau orang Punjabi, chef, kebanyakan orang Arab. Jadi mereka pegang peranan. Karena tidak menemukan sari atau pakaian khas yang langsung bisa dipakai, saya mencarinya ditemani Uncle Murli. Paman memang sapaan akrab pria India yang dituakan. Akhirnya saya sampai di sebuah toko. Mau ngomongin sari, saya serahkan sama Rosmi. Dia bisa tanya lebih mendalam. Kalau soal sari, dia lebih tahu. Ya, saya tinggal dulu. Namaste. Namaste. Kak Dinyana, pemiliknya seorang gadis India yang masih belia. Walau gaya berjualannya berbeda, ia tetap percaya Pasar Barulah tempat terbaik menjajakan sari, produk sandang spesialisasinya. Hobi sih, mulainya dengan dari hobi. Waktu masih sekolah juga udah jualan kecil-kecilan gitu. Setiap kali balik ke India beli sedikit. Sambil bercerita, Rosmi melilitkan kain sepanjang 5 meter ini. Ternyata tidak mudah loh membentuk sari. Aku kursus belajar pakai sari waktu aku umur 15. Ada di India. Jadi aku ke India pas lagi jalan-jalan sekolah. Aku belajar, Mbak tolong Harga sari bisa mencapai jutaan rupiah. Busana tradisional ini kini bukan hanya digemari perempuan India. Maklum, kesannya mewah terlebih jika ditambah beragam aksesoris. Dengan bindi ini saya sudah lengkap berbusana tradisional ala India. Setelah ini sendiri, saya juga tidak menggunakan bindi yang berwarna merah sebab hanya digunakan oleh mereka-mereka yang sudah menikah. Setelah dari toko ini, saya akan mengunjungi sekitar Pasar Baru yang lain untuk mencicipi masakan tradisional. Ini dibungkus ya, Mbak? Iya. Ternyata mencari restoran India yang masih asli di daerah Pasar Baru ini nggak begitu mudah. Soalnya ini sendiri letaknya justru di belakang dari pintu air besar.
setelah keliling-keliling capek juga dan makan yuk. Makan India. Ketika saya datang, restoran Taj Mahal yang kebanyakan orang India. Saya enggan duduk berlama-lama. Kaki saya pun melangkah ke dapur untuk melihat pembuatan tali, salah satu makanan favorit di sini. Ini apa aja? Ini dal, aloo gobi, demi, roti. Ini ibaratnya paket, satu paket. Yang namanya Tali. tali. Iya. Tali vegetarian. Iya. Ini paket hemat tali vegetarian khusus untuk orang yang nggak makan daging. Jadi bisa dilihat nih ada kacang, mirip daging tapi ternyata ini kentang sama susu ya. Iya. Hidangan ini tak lupa diimbuhi bumbu kari. Kari merupakan pelengkap wajib masakan India. Adonan saus berbumbu rempah-rempah ini berasal dari provinsi Tamil Nadu. Setelah kembali ke meja, saya ditemani Pak Sukdev, si pemilik restoran. Agak garing dikit, kalau Menu pembuka yang saya cicipi adalah sejenis keripik berbumbu. Enak bumbunya ya. ada dua macam ini, ada papar bakar, ada papar yang masala. Ini papar masala. Bakarnya nggak ada apa-apa. Bakar di. Walau hanya makanan ringan, paper masala penuh dengan minyak dan bumbu-bumbu khas India. Rasanya cukup lama saya duduk di restoran ini. Namun, pengunjungnya ternyata masih sama. Rupanya demikianlah tradisi makan orang India. Lebih dari 2 jam. Wah, maklum, hidangan di hadapan mereka begitu banyak dan beragam. Iya. Hebat ya. Kenapa karena kepercayaan juga ya, Pak? Karena kepercayaan juga. Itu susu jahe. Oh. Segelas teh ala India menjadi minuman penutup. Selain chai atau teh susu, juga ada teh masala yang diberi rempah-rempah. Obrolan saya dan Pak Sukdev harus berakhir. Setelah perut kenyang, saya penasaran menjajal tempat kecantikan khas India di Pasar Baru. Saya kembali menyusuri Pasar Baru, kali ini ke arah selatan. Mau tahu cantik ala India, begitulah rasa penasaran saya. Setelah masuk salon, saya disambut Dipti. Perempuan India ini masih agak kaku berbahasa Indonesia. Tapi jika tentang perawatan kecantikan ala India, ia piawai nian berbicara. Bleaching, jadi lain-lain.